Halo guys, Raymond di sini dan sekarang kita akan review film yang berjudul Baca Sendiri. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Clara. Terlihat Clara sedang melakukan pernikahan dengan seorang pria bangsawan yang bernama Alexander. Saat di kamar, Alex menyuruh Clara untuk membuka pakaiannya. Namun Alex tidak menyentuhnya. Setelah itu Alex pun langsung tidur. Keesokan harinya Clara terlihat merenung di jendela. Suatu malam Clara menemani Alex yang sedang bertemu dengan teman bangsawannya. Clara yang merasa bosan kemudian pergi dari sana. Lalu mertuanya Boris menyuruh Clara untuk menunggu suaminya sebelum dia tidur. Boris juga menyuruh pelayan untuk mengawasi Clara agar Clara tidak tertidur sampai Alex kembali. Setibanya Alex di kamar, Alex menyuruh Clara untuk menghadap ke tembok dan menyuruh Clara untuk membuka pakaiannya. Namun Alex bukannya melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Justru Alex coli dengan tangan kosong. Gimana sih Alex? Saat pagi Boris mengatakan kepada Clara bahwa putranya Alex telah pergi ke tambang batu bara dikarenakan ada suatu ledakan di sana. Boris juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke London dan menyuruh Clara untuk tetap berada di dalam rumah, padahal tidak digunakan, malah coli si Alex, dan mengumpulkan energi agar bisa melayani Alex. Setelah Alex dan Boris pergi, keesokan paginya Clara tidak melihat pelayannya. Saat sedang rebahan, Clara mendengar sesuatu dari gudang. Sesampainya di gudang, dia melihat pelayan yang sedang dikerjai oleh tukang kebun, suaminya yang bernama Sebastian. Clara pun menyuruh mereka untuk menurunkan pelayan tersebut. Setelah kembali ke dalam rumah, Clara menanyakan kepada pelayannya siapa laki-laki yang mengerjainya tadi. Hari demi hari telah berlalu. Clara pun terlihat merasa bosan. Dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Di malam hari, Sebastian mengetuk kamar Clara dan mengatakan bahwa dia sangat merasa bosan. Bau-bau modus ini. Sebastian pun memaksa masuk ke dalam Clara. Setelah itu mereka pun bercocok tanam. Keesokan paginya pelayan yang sedang mencari jamur bertemu dengan Sebastian. Pelayan yang mengetahui hubungan mereka kemudian ingin mengingatkan kepada Sebastian atas hubungan terlarang yang telah mereka lakukan selama ini. Namun Sebastian justru seperti mengancam pelayan agar tidak membuka mulut saat itu juga. Kemudian saat malam hari, pelayan melihat Clara yang sedang melakukan pengetrot-trot-trot-trotan bersama Sebastian. Eladalah. Saat pagi hari, pelayan mengatakan bahwa mertuanya Boris telah kembali. Saat berada di meja makan, Boris menanyakan kepada Clara, apakah ada kabar dari Alex? Clara pun menjawab, bukankah kau yang telah menyembunyikan suamiku? Boris pun terlihat kesal kepada Clara. Lalu Boris pun menyuruh pelayan untuk ambilkan minuman. Pelayan pun melaporkan hubungan Clara dan Sebastian kepada Boris. Akhirnya dilaporkan. Boris yang marah kemudian memukul Sebastian dan mengurungnya di sebuah kandang kuda. Clara pun mencoba mengeluarkan Sebastian dari sana. Namun kunci tersebut dipegang oleh Boris. Clara pun meminta Boris untuk mengeluarkan Sebastian. Boris yang kesal kemudian menampar Clara. Keesokan paginya, Clara masih terus memaksa Boris untuk mengeluarkan Sebastian. Boris yang sangat marah, murka, dendam, apalagi kemudian melemparkan piring ke arahnya. Setelah itu Boris masuk ke kamar dan membawa makanannya. Lalu Clara mengganjal pintu itu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar dari sana. Clara pun menyuruh pelayan untuk duduk menemaninya. Terdengar
Boris sedang minta tolong di kamar. Ternyata Clara telah meracuni makanan Boris dengan jamur yang dicari pelayan sebelumnya. Yalah Clara. Saat pelayan ingin menolong Boris, Clara pun melarangnya. Setelah Boris mati, Clara menyuruh pelayan untuk memanggil dokter. Kemudian Clara mengambil kunci dan mengeluarkan Sebastian dari kurungannya. Keesokan harinya Clara mendapat surat dari Alex. Di surat itu tertulis bahwa Alex tidak bisa pulang untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Alex pun menyuruh Clara untuk mengurus pemakaman ayahnya. Sejak hari itu, Clara pun bebas membawa Sebastian ke dalam kamar. Ketika malam terlihat Clara yang sedang tidur bersama Sebastian mendengar kedatangan Alex yang sudah pulang dari tambang. Clara yang panik kemudian membangunkan Sebastian untuk menyuruhnya bersembunyi. Tibanya Alex di kamar, Alex menemukan ikat pinggang milik orang lain. Milik siapa? Ya tentu milik Sebastian. Clara pun mengatakan bahwa dia menemukannya ketika sedang berjalan-jalan di ledeng. Sangat masuk akal. Kemudian Clara menyiapkan teh untuk Alex. Saat sedang minum, Alex mengatakan kepada Clara bahwa dia telah mengetahui hubungan terlarangnya dengan pria lain. Clara yang terlihat santai kemudian mengeluarkan Sebastian dan mencoba melakukan pengecerotan di depan Alex. Alex yang marah sekaligus kesal kemudian menyerang Clara dan Sebastian. Setelah Alex mati, Sebastian mengubur jasadnya di dalam hutan. Keesokan harinya, Clara duduk bersama Sebastian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datang seorang wanita yang bernama Agnes. Bukan Agnes Monica tentunya. Agnes mengenalkan Clara kepada Teddy. Agnes juga mengatakan bahwa dia adalah anak dari Alex. Dikarenakan Alex pernah melakukan hubungan terlarang dengan anak Agnes yang telah meninggal, Agnes juga memegang dokumen yang sah dibuat oleh Alexander sendiri bahwa Teddy adalah seorang ahli waris yang sah. Terlihat Teddy suka dengan Clara dan Teddy mengatakan bahwa Clara adalah wanita tercantik yang pernah ditemui seumur hidupnya. Dengan terpaksa Clara pun tinggal bersama Agnes untuk menjaga Teddy hingga dia dewasa dan siap untuk menjadi ahli waris dari suaminya. Teddy pun semakin dekat dengan Clara karena Clara sering mengajak Teddy untuk berjalan-jalan di sebuah ladang. Ketika malam, Clara menemui Sebastian dan terlihat Sebastian menyuruh Clara pergi. Sebastian mengatakan bahwa selama Teddy ada di sana, mereka pun tidak bisa melakukan pengecerotan cerot seperti dulu. Keesokan paginya, Clara sedang ingin mengejar Sebastian. Saat mengejar Sebastian, Teddy mencegah Clara dan mengajaknya untuk bermain. Clara yang kesal kemudian mendorong Teddy, dan Teddy pun kecewa kepada Clara lalu menangis menjerit-jerit dan pergi dari rumah. Semua orang pun panik mencari Teddy termasuk Sebastian. Sebastian pun melihatnya Teddy yang sedang duduk di pinggir air terjun. Dia pun membawa Teddy ke rumah dengan kondisi Teddy yang sedang lemas. Setelah itu Clara menyuruh Agnes beristirahat dan menggantikan Agnes untuk menjaga Teddy. Lalu Clara memanggil Sebastian untuk masuk. Clara pun langsung membekap kepala Teddy menggunakan bantal. Sementara itu Sebastian yang memegangi kakinya. Teddy pun tewas karena kehabisan nafas. Alah, hanya untuk sebuah pengecerotan. Ya ampun. Sebastian pun terlihat ketakutan. Kemudian Clara berusaha menenangkannya lalu menyuruhnya pergi. Ini hujan guys, tapi tidak apa-apa. Untuk sebuah pengecerotan tetap lanjut ya guys ya. Lanjut. Saat di hutan, Sebastian pun terlihat menangis atas apa yang telah dilakukan kepada Teddy. Scene pun berpindah di mana Clara mengatakan kepada dokter bahwa dia sempat tertidur 10 menit saat menjaga Teddy. Dan saat dia terbangun, Teddy sudah tidak bernafas. Lalu dokter mengatakan kalau ada bekas memar di muka Teddy. Kemungkinan ada seseorang yang dengan sengaja membekapnya di depan polisi itu. Clara mengatakan bahwa memar yang ada di muka Teddy adalah bekas dari air terjun.
Polisi juga sepertinya percaya dengan Clara. Tiba-tiba Sebastian masuk. Sebastian terlihat menyesali perbuatannya, lalu mengungkap kepada polisi bahwa Clara yang telah membunuh Teddy, Alex, dan juga Boris. Clara yang terlihat kecewa kepada Sebastian lalu membantah tuduhan yang dikatakan Sebastian. Clara pun menuduh balik Sebastian. Clara mengatakan bahwa Sebastian telah membunuh Teddy atas dendam dan tersinggung karena telah diusir oleh Agnes. Begitu juga Boris yang tewas diracun yang menggunakan jamur yang telah dicari oleh pelayannya di hutan. Clara juga mengatakan bahwa mereka berdua sengaja membunuh Alex dan juga Boris dikarenakan mereka takut hubungan terlarangnya itu terbongkar. Pelayan yang bingung pun tidak bisa memberi kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih percaya dengan Clara yang seorang bangsawan. Polisi karena tidak mungkin Clara melakukan hal-hal seperti itu. Setelah itu pelayan dan Sebastian pun dihukum mati dan film pun berakhir. Oke guys, pesan buat kalian, meski kalian seorang bangsawan atau konglomerat atau apa aja, tetap jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak mungkin untuk dituduh polisi. Ya sudah, sampai ketemu di film berikutnya. Salam pengetrotan. Oh, ya mete kudasai.